Hari sudah menjelang siang tatkala kami sampai di pos 2. Meski tidak terlalu capek, kami memilih untuk beristirahat sejenak. Lagi pula hari sudah menjelang siang. Ini artinya kami harus makan siang terlebih dahulu. Di dalam pendakian, kita harus disiplin dalam hal mengisi perut. Musabab tenaga yang kita keluarkan cukup banyak, yang artinya energi yang harus kita terima juga harus banyak. Dikarenakan hari yang sudah mulai panas dan trek ke depannya cukup panjang, kami beristirahat di pos 2 agak lama. Sembari kami bersenda gurau, ya walaupun tidak lucu, hehe. Ya cukup menghibur lah walaupun tidak lucu-lucu amat. Karena di negeri ini sudah banyak yang lucu, jadi kalau mau melucu agak susah. Sekitar pukul 12 lebih 60 menit kami melanjutkan perjalanan. Trek awal dari pos 2 masih dipenuhi oleh perkebunan teh yang membentuk jalur seperti lorong. Kita melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Nah, ini merupakan trek yang paling panjang dengan estimasi waktu 2,5 jam untuk sampai di pos 3. Nah, nanti kita ngecampnya di atas pos 3. Kita lewat jalur yang seperti lorong, masih dipenuhi oleh perkebunan teh. Perbatasan perkebunan teh dan pintu rimba baru kami jumpai di tempat yang bernama Patok Wesi. Nah, kita sudah sampai di Patok Besi. Besi, ya. Besi apa Patok. besi? Besi. Patok itu tanda, besi itu besi. Karena tandanya besi, Tuh, ada besi. tanda besi itu. Oh iya, ada besi itu. Nah, ini kita sudah sekitar setengah perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Ya, dikit lagi lah. Dikit lagi. Dikit lagi. Di sini Kita break dulu ya. Capek. Pos 3 kita itu ada pos 3 kedua yaitu pos 3 camp. Apa ya? Bang. Udah itu aja. Bingung mau berbicara apa? Ya udah, kami lanjut jalan saja. Setelah melewati Patok Wesi, kini trek berubah menjadi hutan belantara. Meski disebut sebagai hutan belantara, namun hutannya tidak begitu rapat. Saya jadi teringat pendakian saya di Kalimantan. Ketika di sana melewati hutan belantara, ya hutannya benar-benar rapat. Mungkin kalau di Jawa seperti trek di Gunung Salak. Nah, atau jalur tambak yang berada di Gunung Lawu. Saya pernah sekali melewati jalur itu dan hutannya rapat sekali, persis seperti di Kalimantan. Meski trek dari pos 2 ke pos 3 merupakan trek terpanjang, namun kontur tidak terlalu terjal. Trek yang relatif landai secara perlahan membawa kami di ketinggian yang berbeda. Ya bisa dibilang kami naik secara perlahan. Hal ini membuat kami tidak begitu merasakan capek. Ketika hampir sampai pos 3, kami menemui tikus. Tapi BTW ini tikusnya tidak suka uang ya. Tatkala sang fajar tergelincir 35 derajat ke ufuk barat, kami sampai di pos 3. Oh iya, Gunung Sindoro via Sigedang ini pos 3-nya ada 2. Pos 3 pertama bernama Ladang Batu 1. Sedangkan yang kita tuju ini adalah pos 3 baru, yaitu pos 3 camp. Letaknya sekitar 10 menit perjalanan dari pos 3 Ladang Batu 1. Di sini tempatnya luas sekali kalau untuk ngecamp. Ya namanya juga camp area, apalagi cuma kita berdua. Wah, serasa milik pribadi di gunung. Indonesia tuh indah kawan. Sebelum mendirikan tenda, kami terlebih dahulu membuat makanan. Kami harus terlebih dahulu mengganti energi yang telah dipakai untuk perjalanan panjang tadi. Terhitung kami berjalan hampir 4 jam, meski estimasi dari pos 2 ke pos 3 selama 2,5 jam. Urusan jasmani terpenuhi, urusan rohani juga harus terpenuhi.
Sehabis makan, kami memenuhi kewajiban kami sebagai muslim, yaitu mendirikan sholat. Jangan sampai kita menikmati alam namun kita lupa terhadap penciptanya. Sebisa mungkin kita tetap melaksanakan ibadah di gunung ataupun di alam meskipun kita dalam keadaan darurat. Seberes beribadah, kami mendirikan tenda. Meskipun di sini camp area, namun tekstur tanah di sini banyak yang berbatu, sehingga kami sedikit bingung untuk mencari tempat mendirikan tenda. Meskipun nantinya kami menyadari bahwa di atas kami ada lahan yang tidak berbatu. Itu pun kami sadarnya keesokan hari saat kami turun dari summit. Beberapa hal yang kita ketahui di akhir terkadang membuat kita menyesal. Akan tetapi penyesalan tersebut tidak lantas membuat kita tenggelam dalam rasa kecewa. Alangkah baiknya kita mengambil sisi positif dari penyesalan tersebut untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa air beriak tanda tak dalam. Bingung ya? Ya sama kalau gitu. Setelah semuanya beres, kami lanjut menikmati senja. Gunung Prau yang berada di hadapan kami tertutup oleh gumpalan lautan awan. Sementara di sisi barat kejauhan Gunung Selamat terlihat mengintip bersama tenggelamnya sang fajar. Itu artinya maghrib sudah tiba. Ya, kita sudah di dalam tenda. Mimpi guys. Besok pagi Bang Ali udah kedinginan di dalam tenda. Tadi udah bangun tenda, makan, beribadah kepada Tuhan YME. Alhamdulillah udah dilaksanakan semua. Sekarang tinggal istirahat, mengumpulkan tenaga kembali untuk summit esok hari. Semoga kita tidak tersesat. Iya, karena ada beberapa pendaki tadi bilang dengan kita kalau habis pos 4 itu ada jalur yang bercabang gitu. Nah, jalur bercabang itu kebanyakan yang sesat itu pas pulang dari summit. Kalau naiknya aman. Oke, kita istirahat dulu ya. Selamat subuh. Ya, kita sedang persiapan summit. Sudah prepare tadi, sarapan dulu sebelum naik sama Bang Ali. Kita pakai pomade dulu Ya, biar kece di puncak. Karena penampilan bagi pendaki itu penting. Iya. Oke, kita persiapan dulu ya untuk summit. Semoga kita diberikan kelancaran dalam perjalanan ketika summit hingga turun lagi ke base camp hingga sampai rumah. Sekarang kita summit pada pukul 3 pagi. Suhu di sini sangat dingin. Kita pakai baju tebal sekali nih. Summit harus cepat-cepat gerak biar cepat gerak. Oke, marilah kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan keselamatan di perjalanan kita summit hingga turun lagi ke base camp hingga sampai rumah. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Asahan Putra. Salam lestari. Ya, pukul 3 pagi kami melakukan summit. Suhu yang teramat dingin terpaksa harus kami lawan. Perjalanan summitlah yang menentukan apakah kita dapat berdiri di puncak atau pulang tanpa menggapai puncak. Memang tidak mudah, namun harus kita lakukan. Langkah demi langkah yang diiringi oleh gemetaran lutut terus kami tapakkan di trek pendakian gunung ini. Lutut boleh kopong namun tidak dengan hati, karena pendakian gunung tidak hanya perihal kekuatan otot, namun juga tentang keteguhan hati. Setelah 2 jam perjalanan, tak terasa sang fajar sudah mengintip di ufuk timur. Kecantikan alam mulai tersingkap dari tabir kegelapan malam. Hal ini membuat kami semakin mempercepat langkah.
karena kami tidak sabar ingin menyaksikan kecantikan alam yang lebih menakjubkan dari atas sana. Namun begitu, lutut yang telah terlanjur kopong tidak dapat dibohongi. Kami melangkah secara tertatih, mengimbangi kekuatan lutut masing-masing. Kekuatan lutut memang menjadi kendala bagi kami. Jika ada sponsor pendakian, mungkin kami lebih memilih brand obat penguat sendi daripada brand-brand alat outdoor. Ya Tuhan, sungguh cantik mahakaryamu. Ini nih yang harus dinikmati ketika naik gunung. Kalau nggak dinikmati, rugi dong. Yang benar aja, rugi dong. Nah, trennya kira-kira begitu. BTW sekarang banyak kata-kata yang jadi tren ya. Seperti yang saya gunakan tadi, rugi dong, yang benar aja. Atau yang kasihan. Dataran tinggi Dieng dan gunung-gunung di sekitarnya sudah terlihat jauh di bawah kami. Dataran tinggi Dieng bisa kami lihat secara jelas musabab kami melewati jalur utara. Berbeda dengan jalur selatan, yang mana yang terlihat jelas adalah Gunung Sumbing. Oh iya, di kejauhan juga terlihat Gunung Selamat. Posisi kami memang agak menyerong ke barat, sehingga Gunung Selamat juga dapat terlihat. Mentari sudah mulai tinggi tatkala kami hampir sampai di Sabana. Ketika kita sudah hampir sampai Sabana, berarti kita juga sudah hampir sampai ke puncak. Karena daerah Sabana sebenarnya sudah masuk di kawasan puncak. Kami tiba di Sabana sekitar pukul 7:30 pagi. Terhitung kami sudah berjalan kaki selama 4 jam setengah. Sabana mempunyai ketinggian 3132 mdpl, yang artinya kami sebentar lagi akan tiba di puncak. Kami hanya perlu naik beberapa puluh mdpl saja untuk sampai di puncak tertinggi Sindoro, yang mempunyai ketinggian 3153 mdpl, yang berarti masih kurang 21 meter vertikal. Nah, ini adalah detik-detik kami saat tiba di puncak. Titik tertinggi ke-9 di Pulau Jawa, Puncak Sindoro. Ali yang baru pertama kali sampai di sini tak kuasa membendung air matanya. Ia pun menangis dan bersujud sebagai ungkapan rasa syukur. Gunung Sindoro, Pias Gedang. Mantap. Akhirnya. Kawah Gunung Sindoro. Bunyi gemuruh dari kawah Gunung Sindoro menunjukkan bahwa gunung ini masih sangat aktif. Walau letusan terakhir gunung ini sudah cukup lama, namun gunung ini patut diwaspadai. Akhirnya sampai puncak kita. Setelah berapa jam tadi sampai? 5 jam kita summit, jam 3 subuh sampai sini jam pukul 7. jam 7 lewat 1 menit. Kita pendaki lambat soalnya. Ya 10 meter break. Lewat 40 menitan. Mendaki kapan saja. Salam lestari. Setelah menggapai puncak, tujuan terakhir kami adalah pulang ke rumah dengan selamat. Sekian pendakian dari kami. Salam lestari, salam komedi. Fadil Fadani melaporkan dari 3153 mdpl. Perjalanan pulang sebenarnya tidak kalah sulit dari perjalanan mendaki. Tubuh yang sudah lelah menjadi tantangan tersendiri. Namun selalu ada alasan kuat kenapa kita harus pulang. Entah itu orang-orang yang kita cintai yang sedang menunggu kabar kita, teman, pekerjaan, dan lain sebagainya. Semua itu alasan mengapa kita harus pulang.